Yang ketiga, Siti Maryam. Sayyidatuna Maryam alaihassalam, ibunya Nabi Isa. Ya, ibunya Nabi Isa. Yang satu ibu angkatnya Nabi Musa, yang satu ibu kandungnya Nabi Ismail, yang satu ibunya Nabi Isa. Nah, kalau tiga-tiga ini ibunya Nabi jadinya seperti itu, lantas bagaimana dengan ibunya Nabi Muhammad SAW? Makanya jangan mikir yang jelek-jelek, dah gitu aja. Jangan mikir yang jelek-jelek. Ibunya Nabi Isa alaihissalam, wanita, mengandung tanpa disentuh manusia. Bukan tanpa pernikahan loh ya, tanpa disentuh manusia. Gak ada dokter, gak ada apa-apa, langsung dari Allah Ta'ala. Caranya Allah, kun fayakun, tidak disentuh manusia. Mungkin disentuh malaikat. Malaikat mungkin bantu proses masuknya ke dalam rahim, proses langit ya, proses langit. Hamil, lapar haus ya di tempat yang gak ada air. Sama kasusnya, gak ada air. Di bawah pohon kurma, pohon kurmanya besar, tinggi, manjat gak mungkin. Mau nyenggek gak ada senggek itu, gak ada senggek. Senggek itu apa? Galah ya. Ya galah itu ya sudahlah galah, gak apalah. Galah ya, gak ada senggek, gak ada galah. Tangan gak bisa menjangkau. Logikanya apa? Nunggu ada orang yang bisa bantu manjat. Posisinya semua orang lagi benci beliau. Semua orang lagi benci Sayyidatuna Maryam alaihassalam, benci, sebel. Ini perempuan gak bener, ini perempuan gak baik, ya, dicemooh, dicaci, dimaki, dihina, sehingga beliau menyepi. Ya, beliau menyepi di bawah pohon, hamil, hampir melahirkan. Pertanyaan saya, kalau kamu jadi wanita tersebut, sedih atau enggak sedih? Sedih kan ya? Sedih banget. Apa kata Allah Ta'ala? Wahuzzi, batang korma tempatmu bersandar itu goyangkan. Nanti buahnya akan berjatuhan. Dan di bawah kakimu itu ada sungai mengalir sebetulnya. Jadi cuman pakai tangan dikelilingi akan muncul airnya. Pertanyaan saya, kalau misalnya yang ngasih petunjuk itu bukan Allah Ta'ala, kamu dikasih petunjuk sama Mas Edwin, Mbak Obahno, Mbak Gogrok. Kira-kira gimana? Percaya enggak? Enggak kan? Nah, sama sekarang ini banyak orang dikasih petunjuk sama kiai, sama habib ya, menganggap enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Padahal yang digunakan kiai sama habib petunjuk langit. Langit, amalan-amalan dari Nabi Muhammad SAW maupun para anbiya sebelum beliau maupun amalan para wali. Sayyidatuna Maryam alaihissalam paham, masih kecil udah dilatih sama Allah. Dilatih, latihannya apa? Modalnya zikir sama wirid di kamar dapat makanan. Tapi kenapa setelah besar zikir wirid jalan tidak dapat makanan? Kenapa? Karena dulu nggak punya tanggung jawab sama orang. Sama orang tuanya nggak punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya udah dilepas sama orang tuanya. Ya, kemudian diambil anak angkat oleh saudara iparnya. Nggak punya tanggung jawab. Setelah hamil punya tanggung jawab. Tanggung jawab pada bayinya. Jadi harus ngasih nafkah bayinya. Kalau nggak punya tanggung jawab, zikir wirid nggak jadi masalah. Di rumah, di kamar kunci, nggak punya tanggung jawab. Ya, itu nggak jadi masalah, mati odewi kan begitu ya. Tapi kalau kamu punya tanggung jawab nggak boleh begitu. Syariatnya berbeda. Syariatnya kamu harus berikhtiar yang secara zahir ada hitungan benernya. Maka ikhtiar yang dilakukan adalah Allah perintahkan goyangkan batang korma. Digoyangkan. Jadi bukan disuruh doa tok, tapi disuruh goyangkan. Walaupun menggoyangkan ini tidak masuk akal gitu. Tidak masuk akal. Yang penting aksi. Karena yang memberi Allah. Aksinya ada. Ya enggak goyang. Batang korma kok. Ya enggak goyang. Tapi hasilnya sesuai janji ilahi. Berjatuhan. Dan yang jatuh itu dipilihkan sama Allah, yang dimakan enak. Kalau mungkin kita metik sendiri ya, pelem tuh ya, ketoknya apa, dipangan kecut gitu kan ya. Ini Allah pilihkan yang dimakan makan enak. Ini 3 contoh nyata di dalam Al-Quran bahwasanya aksimu tidak menentukan hasilmu. Hasil itu murni kekuasaan Allahu Rabbi. Makanya jangan batasi kuasa Tuhanmu dengan pola pikirmu. Lepaskan saja, yang penting saya ikhtiar. Aksi.